Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Empat Otomotif dengan saya Anwar. Nah, balik lagi, kali ini kita nge-review truk Mitsubishi Fuso Canter yang di depan kita. Sebenarnya kita udah pernah review sebelumnya, yang SHDX 6.6 ini adalah varian flagship daripada Mitsubishi Fuso, tapi bukan ini yang unik daripada yang akan kita tunjukkan ke kalian semua. Di sini juga ada yang HD125 PS. Sebelumnya kita udah pernah bikin video reviewnya juga. Dan buat kalian yang baru ketemu dengan channel, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, berikut tombol loncengnya. Itu ditekan dan biar kalian dapat update terus mengenai info otomotif menarik berikutnya. Gambar jempol ke atas jangan lupa ditekan juga, dan tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin kalian tanyakan atau ada yang ingin kalian tambahkan. Share video ini melalui media sosial kalian, Facebook, WhatsApp, atau apapun yang kalian miliki. Nah, kalau kita lihat sama seperti yang ada di sana ada yang Fuso Canter yang 125 PS, sama ini, yang ini 125 PS juga, tapi yang ini yang wheelbase-nya standar. Kalau yang di sana itu yang long, jadi wheelbase-nya panjang, jarak antara sumbu rodanya panjang. Yang unik adalah yang ini, kita belum pernah ngebahas yang ini, yang kepalanya lebih besar. Ini adalah, ada dua di sini, ini adalah Fuso Cold Diesel Canter yang 136 PS, tenaganya lebih besar, 136. Kalau yang di sana 125, ini 136 PS yang HDL. Jadi kalau kita lihat yang 125 PS itu, dia bentuk dari depannya lebarnya itu tidak begitu lebar ya. Tapi kalau yang ini dia kelihatan sangat lebar. Nah, coba lihat perbandingannya. Jauh lebih lebar yang HDL ini, dan yang HDL ini harganya di 450 jutaan. Dan buat kalian yang berminat dengan mobil ini, silahkan kunjungi kolom deskripsi, di situ ada nomor kontak yang bisa dihubungi, dan tentu ada paket harga atau diskon menarik buat kalian yang mau membawa pulang mobil ini untuk kegiatan usaha. Nah, apa yang beda? Tentu beda dari sisi dimensi, ini lebih lebar. Nah, karena dia lebih lebar, otomatis daya muatnya dari sisi dimensi itu bisa memuat lebih banyak. Nah, untuk yang beratnya ya kurang lebih hampir sama lah ya, kapasitas berat yang mampu dimuat oleh mobil ini, karena untuk bahan chassisnya, lalu kemudian suspensi dan pernya itu kurang lebih sama. So, ini lebih kepada volumenya. Misalkan kalian yang membawa barang yang tidak terlalu berat tapi dimensinya besar, mobil ini akan sangat cocok untuk dipakai. Misalkan apa ya, misalkan beras itu sepertinya terlalu berat, apa ya, yang ringan-ringan kayak bawa kasur atau bawa logistik untuk kebutuhan sehari-hari kayak misalkan roti dan seterusnya, ini akan memuat lebih banyak. Nah, dan ini harganya lebih murah daripada SHDX yang 6.6 itu. Nah, yang beda lagi adalah di sini dia bahannya glossy, mengkilap. Kalau yang ini, yang 125 PS yang chassisnya panjang, ini bahannya hitam dop. Terus di bawah sama bumper, kecuali yang bagian grillnya tentu lebih lebar mengikuti kontur lebar daripada mobil ini. Di sini jelas HDL 136 PS tenaganya. Untuk lampunya sama persis seperti yang ada di sini, dan tentu bumper di depannya juga akan jadi lebih lebar. Nah, itu. Terus kalau kita lihat frame yang ada di atas ini lebih tebal. Kalau yang ini agak tipis, ini lebih tebal. Dan di sini ada tulisan Canter. Nah, untuk chassisnya ini sama panjangnya chassis antara yang HDL yang 136 PS ini dengan yang 125 PS yang long wheelbase atau yang L. Ini sama panjang chassisnya. Kalau kita lihat posisi roda depan sama, posisi roda belakang juga hampir sama ya, kurang lebih sama. Nah, terus untuk lebar chassis ya memang ini lebih lebar antar ini ya, antar frame chassis ini lebih lebar daripada yang ini. Kalau untuk panjang kurang lebih sama. Makanya kalau kita lihat antara si besi ini dengan besi yang ada di sana itu lebih sempit, yang ini lebih lebar sedikit. Tidak terlalu jauh bedanya, cuman memang kelihatan lebih lebar yang
sebelah kiri ini yang 136 PS ini. Nah, seperti ini mesinnya. Mesinnya pakai HD34T ya, mesinnya HD34T. Mitsubishi pasti nggak mungkin mesin Yamaha ada di sini. Nah, terus untuk ketebalan chassis kurang lebih sama ya dengan seluruh varian Mitsubishi Canter yang ada di sini. Dan mobil ini kalau misalkan kalian adalah pengusaha yang tidak mau ribet, maka mobil ini juga bisa disewakan atau bisa direntalkan. Nah, kita coba intip ke dalam. Yang paling ujung nih yang kita intip. Nah, untuk bagian dalamnya door trim sama ya untuk semua varian Mitsubishi Canter. Dan di sini kalau kita lihat ini kotor, kena percikan kotoran dari ban, tapi di sini jadi bersih. Nah, di sini jadi cukup bersih. Nah, untuk bahan joknya sama seperti yang Canter-Canter yang lainnya. Ini ada pengaturan untuk sudut reclining dan dia pakai jok pocong. Karena ini kabinnya lebar, maka tentu di dalam lebih lega. Sangat capable untuk memuat 3 orang. Supir misalkan di sini, anak istrinya mau ikut, istrinya pojokan sana, anaknya di tengah. Sangat capable untuk memuat orang dengan jumlah yang banyak. Nah, ini bisa tilt dan bisa teleskopik. Pengaturan steeringnya komplit ya. Bahkan banyak mobil-mobil passenger yang belum tentu sekomplit ini untuk pengaturan setirnya. Dan ini mobil barang tapi pengaturan setirnya komplit. Transmisinya manual, rem tangannya masih mekanikal, dan untuk untuk transmisinya manual dengan 5 percepatan. Nah, luasnya itu sampai ke sana luasnya. Dan di atas tentu ke kabin di bagian headroomnya sangat lega pula. Dan ini tentu membuat orang yang ada di atasnya jadi lebih nyaman menikmati perjalanan. Jumlah baut rodanya sama 6. Dan bannya juga pakai gajah tunggal. Nah, ini gajah tunggal untuk bannya. Dan ya ini tentu sangat cocok untuk membuat usaha kalian lebih berkembang kalau misalkan kalian butuh mobil mengangkut barang yang bisa memuat dengan jumlah yang banyak. Nah, tangki bahan bakar sama aja ya dengan semua varian. Jadi ini terlihat sama untuk semua varian, dengan kapasitas bahan bakarnya tentu sama juga. Nah, di sini ini adalah semacam air intake ya atau snorkel. Biasanya kalau di mobil-mobil off-road ini snorkel. Dia posisinya agak ke bawah, jadi memang mobil ini tidak buat dipakai berendam atau tenggelam. Nah, kalau yang di sana itu sampai ke atas yang SHDX, karena memang dia lebih diperuntukkan untuk medan yang berat, termasuk yang long chassis. Nah, terus kalau kita lihat dari belakang, ini bagian gundukan belakangnya dia ada gundukan ke belakang sedikit, jadi otomatis bagian dalam juga akan lebih longgar untuk lebih lega untuk bagian belakangnya. Nah, ini ada gundukan sedikit. So kalau kita lihat dia rata ke bawah. Nah, ini juga biasanya kalau misalkan mobil box, ya mobil box ini sangat cocok ya untuk mobil box. Kenapa bisa? Karena di sini nggak terlalu ke atas, nggak ngambil space dan seterusnya. Nah, buat kalian yang membutuhkan mobil ini dalam harga chassis, harganya tadi kita udah sebutin di 480, hampir keliru, 450 jutaan, dan itu masih ada diskonnya. Dan untuk mendapatkan informasi mengenai diskon menarik, silahkan hubungi kolom deskripsi, di situ ada nomor kontak yang bisa dihubungi. Nah, ini pernya kurang lebih sama untuk yang long wheelbase di sana, yang 125 PS long. Nah, ini kurang lebih sama, jadi secara dimensi berat itu kurang lebih muatannya sama dengan yang di sana. Ini lebih kepada volume aja. Nah, seperti itu. Dan mobil-mobil yang ada di sini, misalkan di sana ada Strada ada New Triton, lalu kemudian si Canter ini sekali lagi ini bisa dijual
dengan harga yang seperti yang saya sebutkan tadi, dan tentu diskonnya menarik. Pastinya diskonnya kurang lebih bisa buat beli motor lah ya. Ya, motornya entah motor Kawasaki Ninja atau apa, silahkan kunjungi kolom deskripsi sekali lagi. Dan buat kalian yang tidak mau membeli tapi hanya ingin menyewa mobil ini, bisa juga. Kita bisa fasilitasi untuk kalian yang butuh mobil rental dari Mitsubishi atau mobil apapun. Misalkan si si truk ini, lalu kemudian L300 yang ada di sana yang sebelumnya sudah pernah kita review juga, sampai ke Triton yang GLS ini yang varian basic, yang ini ya, ini bisa direntalkan juga. Dan untuk yang GLS seperti ini itu kurang lebih range-nya kalau direntalkan di angka 17 jutaan per bulan. 17 juta per bulan perusahaan kalian sudah bisa pakai mobil yang kayak ginian. Dan kalau mau yang HDX itu bisa di angka 16,5 jutaan kurang lebih ya, seperti itu. Nah, ini ada Triton yang GLS juga. Di sini ada banyak Triton GLS lagi. Yang ini yang Exit. Nah, di sini ada Expander Cross juga buat kalian yang butuh untuk rental mobil-mobil passenger. Sini ada juga, dan di ujung sana ada Triton yang HDX. Strada Triton yang HDX, yang model lama, yang mukanya agak cupu, tapi tidak secupu tenaga dan kemampuannya untuk melewati segala medan. Seperti ini bannya sudah MT. Nah, Triton di sini biasanya paket dengan ban yang sudah MT. Apalagi mobil-mobil yang seperti ini adalah yang HDX, biasanya memang peruntukan untuk tambang. Jadi ya memang alam daripada mobil ini ya harusnya pakai yang ban MT, karena memang dia akan masuk ke medan-medan berat atau medan-medan off-road. Nah, itulah kelebihan daripada si New Triton. Nah, Expander Cross ada yang premium package, ada yang AT biasa. Nah, seperti ini Expander yang Exit, nanti kita akan sudah pernah kita tunjukkan sih sebenarnya sebelumnya. Nah, ini mobil-mobil udah pada jalan ya, mobilnya udah terjual, jadi siap untuk berangkat dan di delivery lagi ke customer ya. Nah, itu yang bisa kita share kali ini. Semoga ini bermanfaat, dan buat kalian yang baru ketemu dengan channel, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah tombol subscribe, dan ada gambar jempol ke atas serta gambar lonceng jangan lupa diaktifkan. Nah, ini kalau kita lihat ini Expander Cross dengan Expander biasa tuh kayaknya beda ya. Tapi kira-kira yang mana yang lebih gagah ya menurut kalian, yang mana? Apakah yang Cross ini atau yang Expander biasa? Nah, yang di tengah itu adalah yang Expander biasa, yang ujung sana Cross, yang sebelah sini Cross. Atau yang ini deh, nggak usah jauh-jauh. Yang ini Expander Exit, yang ini Expander Cross. Menurut kalian lebih keren yang mana, bosku? Silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Dan itu bebas untuk kalian mengekspresikan apa saja yang menurut kalian ingin utarakan mengenai kedua mobil ini. Nah, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.